Shalom. Karena tiba waktunya kita akan memulai ibadah kita dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Saya ucapkan salam sejahtera dalam kasih Tuhan untuk kita semua yang sudah hadir dan yang mengikuti secara online dan secara tunda. Tuhan Yesus mengurapi kita untuk dalam ibadah ini. Kita naikkan pujian, kita muliakan nama Tuhan dengan judul Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia, sedang kita semuanya bangkit berdiri. Sembah Raja mulia bagi Yesus. Ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Dari awal kita naikkan pujian ini, mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus. Puji, hormat dan kuasa. Oh
aja. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah ya Bapa. Dengan itu Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan, beribadah, memuji Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang kami senandungkan di dalam setiap ibadah kami dan setiap hati kami ya Bapa. Sehingga biarlah Roh Kudus-Mu yang berhadirat di tengah-tengah ibadah ini ya Bapa, mengurapi kami semua ya Bapa. Dengan itu Tuhan, kami undang hadirat-Mu, hadirat dari tempat Maha Kudus, untuk menaungi ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin dan nama-Mu saja yang kami muliakan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allah yang baik. Kami serahkan ini Tuhan, ibadah ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang mengurapi kami setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan imam-imam Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Layakkan kami, berikanlah kami Roh Suci Tuhan, sehingga kami beri yang baik bagi Engkau Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dan berdoa buat saudara-saudara kami yang bergegas menuju ke tempat ini Tuhan, tibakan dengan tidak kurang satu apapun. Bersuka cita kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat yang tidak senang akan jalannya ibadah ini Tuhan, kami satukan hati kami hancurkan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu menaungi hati kami dan ruangan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita menaikkan pujian selanjutnya dengan judul Besarkan Nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian selanjutnya, yaitu Kota Tanpa Malam. Saudara kita semuanya bangkit berdiri. Kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah
bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan. Inilah harapan. Tujuan hidupku dalam hidupku. Ingin bertemu dengan Tuhanku. Raja damai dalam hidupku. Di satu kota tanpa malam. Satu kota tanpa malam. Di Yerusalem baru. Di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan. Inilah harapan. Tujuan hidupku dalam hidupku. Ingin bertemu dengan Tuhanku. Raja damai dalam hidupku. Inilah harapan. Inilah harapan. Tujuan hidupku dalam hidupku. Ingin bertemu dengan Tuhanku. Raja damai dalam hidupku. Ya, bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji bagi Tuhan. Pujian yang sungguh indah buat kita bahwa Tuhan menyediakan rumah yang indah bagi kita, yaitu Yerusalem baru. Dan itu marilah kita berjuang bersama-sama untuk bisa masuk di dalam rumah yang Tuhan sediakan bagi kita. Dengan itu marilah kuatkan iman kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidaklah melebihi kekuatan kita, tetapi semua kita berikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita ketenangan dan kelepasan. Puji bagi Tuhan. Kita naikkan pujian selanjutnya, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Ku taingkan. Bait yang kedua. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Selamanya, selamanya. Bait yang ketiga. Di muka dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku maju terus, Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Ku taingkan. Tetap ku ikut, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Selamanya, selamanya. Salib di muka, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku maju terus, ku maju terus, ku maju terus. Ya. Puji bagi Tuhan, pujian yang mengingatkan kita selalu untuk maju terus, maju terus, maju terus, jangan mundur. Ketika kita mau mundur, ingat bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita angkat pujian
Oh Yerusalem. Segudang kita semuanya bangkit berdiri. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhan lalu datanglah. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhan datang. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Kepala. Dalam masuk Tuhan datang. Tak lama lagi.
Haleluya. Kita berdoa. Haleluya. Tibalah waktunya bagi kami Tuhan untuk berdiam diri, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan akan menerima penyerahan kami, dan hidup kami menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Engkaulah yang mengatur masa depan kami, karena kami adalah bagian dari tubuh Kristus. Engkaulah kepala yang bertanggung jawab untuk keselamatan kami. Selama di dunia ini, Engkau akan menyelamatkan kami dengan cara yang sempurna, dengan cara yang ajaib. Karena itu berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, bukakanlah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, haleluya. Tiba waktunya bagi kita buka Alkitab kita Bible study atau pelajaran Alkitab, kitab Wahyu. Sekarang Wahyu 19 ayat 16. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Wahyu 19 ayatnya yang ke-16. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya, boleh sekali lagi. Dan pada jubahnya, ya, jubah itu pakaian, ya, pakaian itu solah tingkah laku. Terus, dan pahanya tertulis suatu nama. Ya, paha itu kaki perjalanan, ya, ada suatu nama. Terus, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya, jadi dia adalah Raja segala raja, Tuan di atas segala tuan. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Ya. Jadi di dunia ini ada banyak jabatan, ya, jabatan, tapi oleh sebab perundang-undangan maka jabatan itu terbatas. Ya, contohnya menjadi presiden, ya, masa bakti paling 5 tahun. Kalau di Indonesia 5 tahun, paling lama 2 periode 10 tahun. Ya, kalau nggak salah di Amerika itu 4 tahun 1 periode. 4 tahun 1 periode. Kalau dia bisa 2 periode, udah itu diganti sama yang lain. Ya, jadi itulah kekuasaan manusia di dunia ini. Tetapi kalau Tuhan kita, dia menjadi raja, ya, jabatannya Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Dia kerajaannya tidak pernah terbatas, ya. Jadi tadi dikatakan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya, itulah Tuhan Yesus. Dia Raja di atas segala raja,
dan wilayah kekuasaannya, ya. Wilayah kekuasaannya itu terbentang dari laut ke laut, ya. Wilayah kekuasaannya terbentang dari laut ke laut, ya. Boleh? Zakaria 9 ayat 10. Dari laut ke laut, ya, perhatikan. Zakaria 9 ayat 10. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, boleh 2 kali baca, ya. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Ya, jadi tidak akan ada lagi peperangan. Ya, kuda itu disiapkan untuk hari peperangan. Ya, jadi nanti tidak ada lagi peperangan. Betul-betul suasana damai terus. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut. Ya, dari laut ke laut. Ya, semua laut wilayah kekuasaannya terus. Dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Ya, ini wilayah kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi kerajaannya tidak berkesudahan, kekal. Kemudian wilayah kekuasaannya itu dari laut ke laut, ya, dari ujung bumi ke ujung bumi. Inilah kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kerajaannya sifatnya itu kekal. Yang kedua damai, ya, kekal dan damai. Jadi seluruh bumi ini dalam kuasanya, ya, dalam kuasanya, kemudian dalam keadaan damai. Dalam keadaan damai yang kita kenal kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun apa? Damai. Ya, 1000 tahun damai. Ya. Jadi itu cukup lama bagi kita, tapi bagi Tuhan itu hanya 1 hari. Hanya berapa lama? 1 hari. Di hadapan Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Ya, jadi itu Tuhan, ya. Bagi kita 1000 tahun lama, makanya umur manusia tidak ada yang mencapai 1 hari, ya. Tidak ada yang mencapai 1000 tahun. Ya. Siapa paling panjang umurnya dalam Alkitab? Siapa? Metusala. 900 berapa itu? Hah? 980 berapa itu Metusala itu, ya, tapi tetap tidak mencapai 1000 tahun, tidak mencapai 1 hari, ya. Jadi bagi manusia 1000 tahun itu lama, tapi di hadapan Tuhan 1000 tahun cuman 1 hari, ya. Itulah bedanya Tuhan dengan manusia, ya. Makanya nanti ada namanya kerajaan 1000 tahun. Makanya ada 6 hari kerja, hari ke-7 itu hari istirahat, hari perhentian. Hari ke-7
Hari ke-7 maksudnya 1 hari itulah kerajaan 1000 tahun. Nah, kita sudah mau memasuki itu, ya. Nah, kita mau masuki tahun yang ke-7000 lah, gitu. Hari yang ke-7. Nah, udah mau memasuki hari yang ke-7, ya. Nah, kerajaan 1000 tahun. Nah, itu kerajaan 1000 tahun betul-betul suasana damai. Suasana damai, ya. Jadi makanya sekarang dilatih manusia itu hidup benar. Hidup apa? Benar. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Makanya semua anggota keluarga, ya, mulai dari suami, istri, anak-anak harus diajar hidupnya benar. Harus diajar apa? Diajar apa? Hidup benar. Ya, benar. Ya, belajar jadi suami yang benar, istri yang benar, anak yang benar, mantu yang benar, mitohanu benar, begitu ya. Benar. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran adalah ketenangan, tenang dan tenteram. Tenang dan tenteram. Itulah nanti kerajaan 1000 tahun. Tenang, tenteram. Tidak ada peperangan, tidak ada pencurian, ya, tidak ada pertengkaran. Ya, makanya sekarang ini diajar hidup benar. Salah satu seruan Injil, seruan Tuhan adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat. Arti bertobat itu berhenti berbuat dosa. Masih berbuat dosa enggak? Lalu masih berbuat dosa? Hah? Masih berbuat dosa? Apa upahnya dosa? Ya. Belajar hidup apa? Benar. Orang benar itu doanya berkuasa. Amin. Amin. Doa orang benar besar kuasanya. Doa yang berkuasa, apa artinya doa yang berkuasa? Apa artinya doa yang berkuasa? Doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Doa yang apa? Dikabulkan oleh Tuhan. Itu artinya doa yang berkuasa. Tuhan mau supaya kita memiliki doa yang berkuasa, tapi diusahakan hidup benar. Usahakan hidup benar. Doa orang benar besar kuasanya. Kita kenal Elia adalah manusia siapa? Biasa sama dengan kita. Ya. Nah, tapi Elia itu orang benar dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Nah, benar dan sungguh-sungguh dalam berdoa, ya. Dan minimal 1 jam 1 hari. Paling sedikit berapa lama? 1 jam. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga berdoa dengan aku 1 jam? Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Banyak kali kita mengalami pencobaan karena kita malas berdoa. Kita pakai kekuatan kita, kita pakai strategi kita. Kita kira kalau kita banyak kerja berhasil. Ya. Tapi yang utama adalah hidup benar dan berdoa. Ya, usahakanlah saudara hidup benar. Amin. Hidup apa? Benar. Ya. Belajar pekerjaannya benar, usahanya yang benar, ya. Omongannya yang benar. Nanti saudara akan mengalami penyertaan Tuhan. Ya. Hidup saudara akan mengalami damai.
Ya, ada banyak orang punya uang tapi nggak damai hidupnya. Tidak damai. Ya, terkadang tidur mulai jam 8 sampai jam 12 malam belum tidur dia, terus gelisah, takut, khawatir, bimbang. Ya, gelisah terus hidupnya. Padahal dia punya semua, uang punya, harta punya, tapi nggak bisa tenang. Ya, nggak bisa tenang. Ya, tapi kalau orang benar, amin. Orang benar itu tidur ya tidur. Ya, terkadang orang tidur mulai jam 9 sampai jam 11, 12 belum tidur ya, belum. Masih mikir sana sini. Oh iya, jalan-jalan pikirannya. Ya, harusnya kita berbaring enak sudah. Rasanya betul-betul istirahat. Ya, dari segala jerih lelah kita. Kita istirahat, nanti bangun kembali, kita berdoa, baca Alkitab. Ya, bangun pagi jangan cari kopi dulu, jangan cari makanan. Ya, tapi berdoa, baca Alkitab. Masih ingat wajib baca kitab apa? Sekarang tanggal berapa nih? Udah baca Amsal 10? Belum. Baca. Saya setiap bulan tamat. Amsal pasal 1 sampai 31 kan cuma sampai 31 kan? Ya, tanggal 1 Amsal pasal 1, nanti pasal 31 tanggal 31 terus baca begitu. Jadi setahun itu tamat berapa kali? 12 kali. Itu baru dengan sendiri. Beda dengan istri. Dengan istri juga baca terus, tiap hari baca Amsal, terus baca, ya. Nah, tapi perjanjian lama juga baca, perjanjian baru baca terus begitu, nanti baca tamat. Udah tamat ya. Jadi firman itu nanti kebenaran itu ada dalam diri kita. Hidup kita menjadi terang. Amin. Amin. Dan doa kita pun mengandung kuasa. Ya, ingat semua masalah manusia bisa diselesaikan dalam doa. Amin. Jadi belajar hidup benar, ya. Belajar hidup benar dan banyak berdoa, ya. Nah, jadi kita belajar, ya. Nah, saudara. Jadi kita ya, wilayah kekuasaannya tadi dari laut ke laut, ya. Kemudian kerajaannya tidak berkesudahan, ya. Ya. Ya, boleh. Bahwa pemerintahan ini Tuhan berikan juga kepada kita. Boleh. Wahyu 22:5. Perhatikan. Wahyu 22 ayat yang kelima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Ya, jadi ini di sorga tidak ada apa? Di sorga tidak ada apa? Malam. Masih ada nyanyian satu kota tanpa malam. Ya, jadi tidak perlu di sana lampu, ya. Tidak ada di sana bintang-bintang lagi, sudah tidak ada. Bintang itu ada karena ada malam. Ya, jadi betul-betul di sana tidak ada lagi malam. Terang terus terang. Ya, terus perhatikan. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu, ya, tidak perlu lagi cahaya lampu, terus dan cahaya matahari, baik matahari, lampu seperti ini, listrik, ya, lampu listrik, ya, kemudian lampu teplok kah, ya, dan matahari. Matahari itu biasanya waktu siang, nanti diganti malam,
bulan dan bintang, ya. Tetapi di sana tidak ada lagi matahari, bulan dan bintang. Terus perhatikan. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Ya, siapa yang menjadi penerangnya? Tuhan Allah. Allah kita adalah matahari. Amin. Allah kita adalah matahari. Kasih dan kemuliaan Dia berikan. Allah kita adalah matahari. Kasih dan kemuliaan Dia berikan. Dia berikan pada kita kasih-Nya yang kekal. Terus, Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. amin. Kita menjadi raja berapa lama? Selama-lamanya. 3,5 tahun di padang gurun. Terus kerajaan 1.000 tahun masih di bumi itu, ya. 3,5 itu di padang gurun. Baru 1.000 tahun di bumi memerintah. Ya, setelah kerajaan 1.000 tahun barulah kepada kekekalan di langit yang baru, bumi yang baru. Amin. Amin. Langit yang pertama yang kita lihat ini tidak akan ada lagi. Disebut, maka menyusuplah langit bagaikan gulungan kitab. Ya, gunung-gunung, pulau-pulau hilang lenyap. Hilang lenyap. Lalu digantilah dengan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Akibat kebenaran adalah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, jadi usahakanlah hidup saudara benar. Amin. Hidup benar. Ya. Kenapa rumah tangga ribut? Nggak ada yang benar, saudara. Ya. Ribut itu karena tidak benar. Harus belajar benar. Suami yang benar, istri yang benar, mantu yang benar, mitohanu benar, apalagi? Ya. Semua benar. Ya, akibat kebenaran adalah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Tenang, tentram selama-lamanya. Itulah kota Yerusalem baru yang kita tuju. Makanya sekarang diajar hidup benar. Salah satu seruan Tuhan sama Yohanes Pembaptis, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat. Masih tahu apa artinya bertobat? Apa artinya bertobat? Berhenti berbuat dosa. Masih berbuat dosa? Halo. Udah tahu pada dosa maut, masih sedang berbuat dosa. Bertobat. Ya. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Amin. Nah, malah ada yang mengatakan supaya jangan terjadi padamu yang lebih buruk, jangan berbuat dosa lagi. Nah, banyak kali kita mengalami keburukan. Apa artinya buruk ya? Apa artinya buruk? Kondisi apa ya buruk? Buruk. Ya. Buruk. Apa itu buruk itu? Keadaan buruk. Ekonominya buruk, rumah tangganya buruk. Dalam keadaan buruk. Ya. Itu akibat dosa semua. Ya. Belajar hidup apa? Benar. Amin. Belajar apa? Hidup benar. Orang benar itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan seorang diri. Amin. Tidak pernah ditinggalkan. Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan doanya Alkitab mengatakan besar kuasanya. Amin. Jadi belajar untuk apa? Hidup benar. Ya. Apa ukuran kebenaran? Masih ingat saudara?
Apa ukuran kebenaran? Hah? Apa? Kata-kata. Belajar berkata-kata dengan benar. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi semua masalah manusia bisa diselesaikan dengan apa? Doa. Belajar hidup benar. Ya, kalau jatuh bangun, ayo bangkit kembali, ya. Keseleo lagi berkata-kata, perbaiki lagi, ya. Pekerjaannya salah, perbaiki kembali sampai nanti kita lihat mantap. Tidak ada berbuat salah, baik dalam bekerja, baik dalam berkata-kata. Nah, harus benar, amin. Harus apa? Benar, betul. Ya, nah, pedagang-pedagang juga belajar timbangannya betul. Amin. Timbangannya apa? Betul. Ya, ada orang begitu. Alkitab mengatakan harta yang cepat diperoleh tidak berguna. Harta yang cepat diperoleh tidak berguna. Ya, ada orang begitu cepat kaya, tapi timbangan dia ditimbang nggak benar dia. Di meter nggak benar. Ya. Pergunakanlah meter yang benar, timbangan yang benar. Harta memang cepat kaya, tapi tidak ada gunanya. Harta yang cepat diperoleh tidak berguna. Ya. Tidak ada gunanya. Ya. Jadi bekerja dengan benar. Ya, timbangannya benar, meternya benar, semua dalam kebenaran. Saudara nanti hidup saudara tenang. Orang benar itu seperti singa muda. Amin. Orang benar seperti apa? Singa muda. Singa muda itu kuat dia. Tidak perlu takut. Nggak pernah singa takut. Mau jalan sendiri, mau tidur sendiri, nggak perlu takut, saudara. Ya, amin. Mau jalan sendiri, mau tidur sendiri, dimanapun saudara sendiri, tidak perlu takut. Karena janji Tuhan adalah penyertaan. Aku akan menyertai engkau, menjaga engkau. Kita dijaga, malah dijaganya itu, dipeliharanya seperti biji matanya. Seperti biji mata. Kita dijaga oleh Tuhan, dirawat oleh Tuhan, ya. Jadi betapa pentingnya kita belajar hidup benar. Ya, semua diusahakan benar, ya. Nah, saudara, ya. Jadi mereka akan memerintah sebagai raja sampai selamanya. Udah tadi, ya? Udah? Ya, udah. Hah? Wahyu 22:5? Udah, ya. Nah, ini pemerintahan, ya, yang akan Tuhan berikan kepada kita, pemerintahan yang kekal sampai selama-lamanya, ya. Yesaya 32:17 sudah belum? Ya, ini usahakan hidup benar. Ya. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya. Di mana ada kebenaran. Ya. Saudara harus hidup benar. Amin. Bukan hanya kita punya firman Tuhan, punya firman tapi tidak hidup benar, saudara. Ya. Usahakan firman itu kebenaran, tapi saudara harus hidup benar. Ya, supaya apa? Ulangi, perhatikan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, apa yang tumbuh? Damai. Hidup damai, tenang, damai. Ya, damai itu susah didapat.
Coba saudara hidup saudara tidak damai, tidur saudara nggak damai, nggak tenang, gelisah, khawatir, bimbang, ya. Tapi kan saudara tidur damai, enak, aduh damai, damai tidurnya enak, begitu damai. Dengan istri damai, dengan anak damai, dengan mertua damai, dengan semua orang damai, hidup damai. Ya. Coba saudara, suami istri tidak damai, ada perselisihan, bagaimana saudara? Hah? Jangan nanti udah pisah kamar. Pisah apa? Kamar. Suaminya di ranjang depan, istrinya ranjang belakang. Gak ada, dah. Sebel, aku kesal. Ulangi, perhatikan ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, di mana ada kebenaran. Kebenaran itu ada dua, firman Tuhan dan juga kita menjadi orang yang benar. Kalau saudara hidup benar, pasti ada damai sejahtera. Hidup saudara damai, ya, perhatikan terus. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Berapa lama ketenangan ketentramannya? Selama-lamanya. Ya, jadi bukan damai sebentar, besok tengkar lagi, udah itu seminggu lagi, komplit lagi. Harus setiap hari suasana damai. Tiap hari terus damai. Ya saya rasa ya begitu hidup saya. Ya, damai terus, enak, damai. Belum di sorga sudah suasana sorga. Jangan belum di neraka sudah suasananya neraka. Panas. Suasana neraka apa? Panas. Panas terus. Suasananya apa? Panas. Ya, harusnya suasana adem, sejuk, damai, ya. Sejuk, damai. Itu suasana sorga. Harus diusahakan. Alkitab mengatakan usahakanlah hidupmu benar. Jadi harus ada apa? Usaha. Amin. Usahakanlah hidupmu benar. Harus ada usaha hidup benar. Ya, orang benar merasa aman seperti singa. Bukan singa yang ompong, yang tua. Sudah habis cakarnya, habis giginya. Tinggal menunggu deh. Singa juga, tapi singa yang sudah tinggal tunggu is dead ya. Tapi orang benar merasa aman seperti singa muda, potensi kuat. Ya, merasa dirinya aman. Ya, malam merasa aman, siang merasa aman, waktu sendiri merasa aman, rasa kuat. Rasa apa? Kuat. Seperti singa muda. Ya, boleh di mana? Yesaya Amsal 28 kalau nggak salah ya, ayat 1 ya. Coba Amsal 28 ayat 1, perhatikan. Amsal 28 ayat yang pertama. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Ya, orang fasik lari. Orang jahat, orang berdosa lari walaupun tidak ada yang mengejar. Apalagi dikejar. Tidak dikejar pun dia sudahlah lari. Lari menghindar. Ya, karena ketakutan. Orang kan lari karena ketakutan kan? Betul kan? Ketakutan. Dibayang-bayangi rasa takut. Rasa apa? Takut. Coba saudara hidup saudara ada rasa takut. Ya.
tidur tapi takut, gelisah. Ya. Rata-rata orang tidur mulai jam berapa biasanya? Orang biasanya tidur mulai jam berapa biasanya? 9, 10. Tapi sampai jam 3 pagi belum tidur dia. Terkadang semalaman nggak bisa tidur. Kalau saya tidur udahlah ngorok sudah nggak apa. Ya. Enak, ya kan? Ya, paling menyenangkan kan tidur, ya kan? Betul nggak? Mana lebih enak, makan yang enak atau tidur yang enak? Ada orang makanannya enak tapi tidurnya nggak enak, nggak bisa tidur dia. Ya, gelisah terus. Akhirnya nanti pening, kurang tidur. Ya harusnya kita tidurnya enak tuh. Ya, mengumpulkan tenaga. Ya, perhatikan. Udah. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Iya. Merasa apa? Aman seperti singa muda. Ya. Singa muda itu maksudnya masih kuat, masih potensial. Ya. Apa binatang yang paling kuat di dunia ini? Pasti singa. Ya. Makanya diumpamakan orang benar itu seperti singa. Binatang paling lemah apa itu biasanya? Hah? Lemah. Paling lemah. Ya. Kita diumpamakan seperti apa? Singa, ya. Nah, sudah. Jadi hidup kita belajar hidup benar, ya. Dan Wahyu 22 ayat 5 sudah selesai tadi. Udah, ya. Ya. Kita Wahyu 20 ayat 6 udah. Ya, ini Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Ya, kebangkitan pertama. Jadi ada dua kebangkitan. Kebangkitan pertama itu sebelum kerajaan 1000 tahun. Nanti kebangkitan kedua setelah kerajaan 1000 tahun. Ya, bisa dibedakan, ya. Jadi kebangkitan pertama itu untuk orang benar, untuk orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Nanti setelah itu baru kebangkitan kedua, tapi untuk masuk neraka. Untuk apa? Masuk neraka. Kebangkitan pertama itu untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Bisa mengerti saudara? Ya, masuk kerajaan 1000 tahun. Jadi semua orang-orang benar sekarang yang mati, ada yang masih muda, masih kecil, yang sudah tua, nanti akan bangkit. Ya, mereka sekarang ada di Firdaus. Ada di mana? Ada di mana? Di Firdaus. Ingat waktu Yesus disalib, satu di kiri, satu di kanan. Yesus berkata, hari ini aku akan tinggal dengan engkau di Firdaus. Firdaus itu juga sorga. Firdaus itu apa? Sorga. Ya, Paulus berkata, tiba-tiba orang itu terangkat ke Firdaus, ke sorga. Nah, jadi orang yang mati dalam Tuhan itu ada di mana? Di sorga. Amin. Ada di mana? Di sorga, ada di Firdaus. Paulus sudah pernah ke sana selagi masih hidup. Itu hebatnya Paulus. Selagi hidup sudah pernah ke mana? Ke sorga. Mana? 2 Korintus berapa? Coba 2 Korintus 12 ya, coba ya. Nah, selagi hidup loh. Nah, ini pengalaman Paulus ya. Selagi hidup sudah pernah ke mana?
ke Firdaus. Mari. 2 Korintus 12 ayat pertama. Perhatikan. 2 Korintus 12 ayat pertama. Ya. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ya, ini Paulus ini kita tahu orangnya adalah orang yang paling berdosa. Dia berkata, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Siapa paling berdosa? Paulus. Tapi perjumpaan dia dengan Tuhan mengubah pola hidupnya menjadi seorang yang benar. Amin. Menjadi seorang yang benar. Sejak perjumpaan itu dia dengan Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Sejak berjumpa dengan apa? Tuhan. Nggak mau lagi dia berbuat dosa. Ya, hidupnya benar sampai pernah terangkat ke tingkat 3. Jadi surga itu berapa tingkatannya? Halo, surga itu berapa tingkatannya? 3. Ya, nah, daerah pertama apa namanya? Ini surga ya. Nah ini daerah kebenaran. Nah ini kebenaran. Nah ini kebenaran. Baru kesucian, baru kesempurnaan. Ya, meningkat ya. Halaman daerah kebenaran, kesucian, ya, baru kesempurnaan. Paulus sudah pernah sampai ke ruang Maha Kudus. Amin. Orang apa itu? Orang paling berdosa. Bisa. Kenapa ditulis begitu? Orang yang paling berdosa pun bisa masuk surga. Amin. Orang yang paling berdosa pun bisa masuk surga. Artinya kalau ada orang masuk neraka, itu bukan karena dosanya. Bukan karena apa? Dosanya. Karena orang paling berdosa pun bisa masuk surga. Bisa mengerti saudara? Bisa mengerti? Siapa manusia paling berdosa tadi? Paulus. Dia berkata, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Jadi orang paling berdosa bisa selamat. Kalau ada orang tidak selamat, saya pastikan bukan karena dosa, tapi karena menolak pengampunan. Menolak apa? Pengampunan. Ya, jadi jangan menolak pengampunan. Amin. Ya, terus perhatikan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Ya, terus perhatikan. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ya, ini pernyataan-pernyataan. Ya, wahyu dari Tuhan. Ya, terus. Aku tahu tentang seorang Kristen. Ya, aku tahu tentang seorang Kristen. Dia bercerita tentang dirinya ini. Tentang siapa? Dirinya. Ya, Paulus tuh. Ya, terus perhatikan. 14 tahun yang lampau. Ya, pengalaman ini terjadi berapa tahun lalu? 14 tahun lalu. Ya, pengalamannya diceritakan. Ya, kepada jemaat Korintus. 14 tahun lalu dia pernah terangkat, terus ditulis pada jemaat Korintus. Terus perhatikan. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Ya, saya tidak tahu apakah dalam keadaan tubuh atau dalam keadaan roh, tapi rasanya enak. Susah saya membedakan, tapi enaknya luar biasa. Ya, terus perhatikan. Allah yang mengetahuinya. Ya, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari Ya. sorga. Terangkat kemana? Terangkat kemana? Ketiga dari sorga. Terangkat. Apa yang diangkat? Terangkat tubuh, jiwa, rohnya. Terangkat kemana? Ke sorga.
Jadi dia melihat surga semua, mulai dari pintu gerbang, ya, semua mulai dari pintu gerbang sampai nanti ke ruang Maha Kudus, ke tahta Allah. Dia berjumpa dengan Tuhan sampai ke tahta Allah. Dia lihat semua, dia mendengar kata-kata yang tidak terucapkan oleh manusia. Terus perhatikan. Ayat yang ketiga, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ya, dia menyaksikan pengalamannya sendiri, terangkat ke sorga. Ya, terus perhatikan. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ya, tiba-tiba diangkat kemana? Firdaus. Jadi salah satu nama sorga adalah Firdaus. Amin. Makanya saya bikin jemaat apa namanya? Firdaus. Supaya kalau kita ibadah suasana sorga, suasana Firdaus. Amin. Suasana apa? Firdaus. Suasana kebenaran, ketenangan, kedamaian. Kalau saudara beribadah, walaupun ada masalah, ada persoalan, tapi ketika kita beribadah menghadap Tuhan, harus dialami suasana sorga, suasana Firdaus. Nanti pulang jangan bawa lagi masalahnya, masalah gelisah, khawatir, takut, jangan. Harus ada suasana Firdaus, suasana damai, sukacita, benar. Ya, terus perhatikan. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Wah, kata-kata yang tidak terucapkan oleh manusia. Itu bahasa sorga. Bahasa apa? Sorga. Nggak bisa terucapkan dengan kata-kata manusia. Ya, terus. Ayat 5, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Ya, itu pengalamannya sendiri. Pengalaman Rasul Paulus terangkat ke tingkat 3 di sorga. Dia mendengar kata-kata yang tidak terucapkan. Ya, jadi Paulus ini pengalamannya luar biasa. Padahal dia seorang yang paling berdosa. Kenapa ditulis ini? Kenapa ditulis? Dia berkata, Yesus Kristus datang ke dunia ini menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Jadi siapa manusia paling berdosa? Paulus. Gak ada manusia lebih jahat dari Paulus. Menangkap orang-orang Kristen, membunuh Stefanus. Nah itu Paulus membunuh. Tapi Alkitab mengatakan, justru karena itu aku dikasihani. Amin. Justru karena itu aku dikasihani sebagai orang yang paling berdosa, supaya dalam diriku Allah menunjukkan seluruh kesabarannya. Jadi Tuhan itu sabar terhadap orang berdosa. Amin. Sabar terhadap orang berdosa. Upah dosa apa? Maut. Tapi Tuhan masih sabar. Amin. Jadi kita pun harus menghadapi orang-orang jahat, orang-orang berdosa di sekitar kita, harus bersikap apa? Sabar. Amin. Jadi tidak semua anggota keluarga itu orang yang baik. Mungkin kakak kita, mungkin mantu kita, mertua kita, teman kerja kita. Ya, ada saja yang membuat hati dongkol, ya, membuat hati kesal begitu. Pernah saudara kesal tempat kerjaan? Pernah nggak? Kesal rasanya. Ya. Sabarlah saudara. Sikapnya bagaimana? Sabar. Amin. Amin. Seperti Tuhan sabar kepada kita, kita pun harus sabar
terhadap semua orang. Alkitab mengatakan, sabarlah kamu seorang dengan yang lain. Amin. Sabar. Orang sabar kekasih Tuhan. Amin. Orang sabar apa? Kekasih Tuhan. Belajar sabar supaya Tuhan mengasihi saudara. Ingatlah, orang sabar, orang benar, besar doanya, kuasanya besar. Amin. Doa kita berkuasa. Tuhan selalu dengar doamu. Belajar menjadi orang apa? Sabar. Ya, siapapun orang di sekitar saudara yang membuat saudara dongkol, jengkel, ya, sikapnya bagaimana? Sabar. Nanti saudara lihat, dari kesabaranmu menghasilkan karya pekerjaan yang besar dan mengubah hidupmu yang gagal menjadi berhasil. Sabar. Orang sabar kekasih Tuhan. Amin. Orang sabar kekasih Tuhan. Bayangkan Tuhan mengasihi saudara. Ya, mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau berdoa. Sebentar, pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Kita berdoa buat perjamuan suci. Haleluya. Bubuhkanlah berkat-Mu, urapan-Mu pada perjamuan suci ini, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tapi wujud dari pengorbanan-Mu. Biarlah kami menikmatinya, menyembuhkan, menguatkan kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh dibagi. Kita nyanyikan, sembunyikanlah dah. Jauh dari intanya si jahat, dikatakan
zaman dosa makin bertambah dan kasih. Kita makin berdiri. jadi tawar. Peperangan musibah terjadi kapan saja, dengan semua firman Tuhan sembunyikan nadaku dalam pengajaran jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daging Tuhan kuasa yang burung nasar ku terbaca kedekur. Sembunyikan nadaku dalam pengajaran jauh dari intayan si jahat. Amin. Berikanlah daging Tuhan kuasa yang burung nasar ku terbaca ku terbaca lambut sekali ku terbaca ke negeri kekal. Mari dengarkan firman Tuhan, kita akan terima perjamuan suci. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan.
Angkatlah tanganmu, bersyukur kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat jaminan keselamatan yang Kau berikan. Engkau akan menyelamatkan kami dengan sempurna Tuhan. Sehingga antikris, setan, naga, nabi palsu tidak bisa menjamah kami. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Engkau melindungi kami dengan sempurna, sehingga si jahat tidak bisa menjamah kami. Kami akan merasa aman, tenang, teduh dimanapun kami berada, sampai Engkau mengangkat kami meninggalkan dunia ini. 3,5 tahun di padang belantara, jauh dari mata ular. Lanjut di kota Yerusalem yang baru, langit yang baru. Itulah tempat kami selama-lamanya. Semua yang di dunia ini akan kami tinggalkan. Selama-lamanya kami akan berjumpa dengan Engkau di pintu gerbang mutiara, kota Yerusalem baru, tempat yang terindah Kau siapkan bagi kami. Tahta Allah, di sana Engkau ada. Kami pun akan berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, kita jalankan sekali persembahan untuk kas. Kita nyanyikan Ku Pergi. Lalu
Oke, kita akan baca. Kita doakan yang sakit, Opo Romando perempuan, ya, cucunya Bu Yuli, Sis Lydia. Kita berdoa. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang masih dalam keadaan sakit. Ulurkan tanganmu Tuhan. Engkau menyuruh kami supaya kami saling mendoakan seorang dengan yang lain. Kami berdoa Opo Romando, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat cucunya Bu Yuli juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat Ibu Lydia juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami berdoa bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Hentarkan anak-anakmu tiba di rumah masing-masing dengan selamat, jauh dari segala mara bahaya. Segala usaha pekerjaan studi mereka Tuhan tolong supaya mereka semua berhasil Tuhan. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih bangsa yang besar dari Sabang sampai Merauke. Pemimpin kami dari Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur, bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, berkati semua. Ibu Susah juga sudah menyediakan tempat yang indah bagi namamu. Engkau balas segala kemurahan hatinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan arahkanlah pandanganmu, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, menyertai, memberkati, menolong dan memulihkan engkau saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan bersama. Ya, latihan imam sebentar ya, buat minggu. Ya, gampang, yang gampang.